Oke, selamat siang semua. Sudah mulai ada beberapa yang ikut bergabung ya. Selamat siang sobat sehat semua. Juga mungkin ada para ayah dan bunda yang ikut mendengar di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Instagram RSUP Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Hari ini tepat tanggal 24 Maret 2022 merupakan hari yang spesial karena bertepatan dengan hari peringatan tuberkulosis sedunia. Nah, jadi kali ini topik yang akan kita angkat adalah tuberkulosis khususnya pada anak-anak. Nah, mengapa perlu untuk kita ketahui lebih lanjut tuberkulosis pada anak ini? Kalau gitu langsung saja kita hadirkan narasumber kita di siang hari ini, Dr. Fatimah Hidayati. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Beliau juga kebetulan seorang dokter spesialis anak yang aktif di bagian respirologi atau paru. Jadi sering menangani kasus-kasus anak dengan penyakit paru. Dan juga beliau sangat aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui akun Instagram beliau. Mari kita tunggu sebentar. Iya, halo Dokter Iya, Fatimah. Selamat halo. siang. Iya, selamat siang. Halo, Dokter Pratiwi dan semua yang udah mendengarkan juga ya, yang udah bergabung. Baik, Baik dok, ini sudah ada 18 nih peserta kita yang ikut join di Instagram. Mungkin nggak apa-apa langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya aja ya dok ya. Nanti mungkin sambil berjalan akan ada seiring berjalannya waktu akan bertambah partisipannya. Nah, dok, sebelum kita membahas hari ini kan hari peringatan tuberkulosis ya dok ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai topik kita kali ini, apakah boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, tuberkulosis itu apa sih dok? iya baik ya, Dokter Pratiwi. Mungkin udah banyak yang kenal juga ya, tuberkulosis atau disingkat TB atau kadang dulu bilangnya TBC atau mungkin kita taunya flek paru ya. Itu sebenarnya merupakan infeksi yang ditularkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi ada ceritanya juga nih ya Dokter Pratiwi. Uh, Kalau TB itu sendiri udah diketahui menyerang manusia dari ribuan tahun yang lalu. Sudah Bahkan lama ya. iya betul. Jadi kita bisa lihat di mumi-mumi di Mesir itu kadang ada yang ditemukan ternyata ada kuman TB-nya dia di ternyata TB tulang gitu. Dan latar belakang dari Hari TB sedunia tanggal 24 Maret ini yang kita ketahui adalah Bapak Robert Koch ya, Bapak mikrobiologi dunia ini dia menemukan kuman TB waktu itu pada tahun 1882 dan dia mengamati dari mikroskop ya. Dulu kan mungkin ini TB apa ya, belum diketahui apa penyebabnya. Iya. Akhirnya Robert Koch karena dia penemu mikroskop juga, dia menemukan kuman TB ini dan mengumumkan ke seluruh dunia, oke, penemu penyebab TB adalah kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis pada tanggal 24 Maret 1882. Jadi udah agak lama ya, sekitar 140 100. tahun. Udah 400 juga ya dok ya kan? Belum ya, bener sampai 140 tahun, 140 ya tahun iya. betul. Jadi dari situ kita udah mulai akhirnya berkembang untuk pengobatan TB, bagaimana cara mendiagnosisnya. Nah, karena yang kita ketahui TB itu mungkin orang taunya TB flek paru doang gitu, karena memang Iya. iya betul, karena memang yang terbanyak kumannya masuk lewat saluran nafas dan membuat penyakit atau infeksi di paru-paru, makanya TB paru. Tapi jangan lupa kalau TB itu bisa kemana-mana, ini kuman sering main-main ke berbagai macam organ, salah satunya
ke otak, ke Bisa sampai tulang. organ lain ya. Mm-mm. Iya, betul dok. Seperti itu. Oke, jadi memang utamanya pertama kali dia paling banyak tuh di paru-paru ya dok ya, tapi juga bisa ke organ lainnya juga. Kalau tadi kan ini udah cukup lama ya dok, udah 140 tahun. Sepertinya sih ini udah jadi masalah kesehatan secara global ya dokter ya kayaknya ya. Gambarannya Betul. itu gimana sih dok? Sebesar apa kira-kira masalah TB ini? Iya, jadi TB ini di seluruh dunia, baik itu negara yang maju ataupun negara yang berkembang. Mungkin kan dulu ada stigma bahwa oh yang bisa kena TB itu cuma negara yang terbelakang atau negaranya yang kumuh, yang kotor. Nah, ternyata TB itu bisa mengenai siapa saja. Dari data WHO bahkan TB ini bisa menimbulkan kematian 1,4 juta orang setiap tahunnya. Bayangkan banyak banget ya 1,4 juta orang dan itu tersebar di seluruh dunia. Dan kalau dari data yang ada, Indonesia paling ini nih ikut keren juga, dia ketiga tertinggi angka TB-nya di seluruh dunia. Gitu, di mana ada 845.000 atau sekitar 320 per 100.000 penduduk Indonesia yang terkena TB. Sedangkan untuk TB anak itu sendiri dari data di Indonesia itu berkisar sekitar 9%. Tapi memang data ini bervariasi antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Rata-rata mungkin sekitar 10 sampai 15%. Ini tentu saja tergantung juga dari kemajuan pemeriksaan di fasilitas kesehatannya. Gitu. Jadi kadang ada yang sampai angka TB-nya tinggi 50%. Ya mungkin selain memang infeksinya banyak, tapi berarti artinya penemuan kasusnya juga udah mulai lebih bagus begitu dok. Oke, baik. Iya ya, cukup besar juga ya magnitud atau masalahnya ini. Baik, memang dengan besarnya magnitud kesehatan masalah kesehatan itu juga sudah lama, kayaknya memang patut kita harus jelaskan atau dijelaskan oleh Dokter Fatima lebih detail lagi ya dok ya tentang TB ini supaya nanti ke depannya kita lebih memahami, kan katanya kalau tak kenal maka nggak sayang, bukan juga ya kalau ini banyak kita kenal maka jadi kuranglah penanganannya ya, jadi tidak Iya optimal. betul. Jadi makanya kalau TB ini kan dewasa juga sebetulnya jadi masalah besar juga ya dok ya. Nah kalau pada anak itu ada perbedaannya nggak sih dok dengan TB di dewasa itu? Terus kayaknya apa aja yang harus diperhatikan? Karena kan anak-anak ini kan istilahnya kita harus melindungi ya dok ya, karena kan dia penerus ke depannya. Jadi makanya harus benar-benar kualitasnya kita jaga kesehatan dan nanti untuk pasti berdampak terhadap kecerdasan dan segala macamnya ya dok. Kira-kira gimana dok? Iya, baik. Terima kasih, Dokter Pratiwi. Jadi, memang betul sekali ya, kalau di dewasa udah cukup besar concern kita, perhatian kita untuk TB pada orang dewasa. Itu karena memang orang dewasa mah gampang kalau sakit dia udah bisa ngeluh, aduh batuk nih, gitu Iya ya. benar. Terus juga dia udah bisa ngeluarin dahak dengan baik. Kalau misalnya batuk, dia tinggal keluar, periksa aja lah itu ada kuman TB-nya apa enggak. Gitu. Nah, memang TB anak ini agak sedikit berbeda dari orang dewasa. Untuk diagnosisnya memang sedikit lebih sulit ya, agak sulit untuk TB anak karena yang itu tadi, karena anak itu biasanya kuman TB-nya juga lebih sedikit. Kalau orang dewasa mungkin kuman TB-nya gampang, banyak, jadi gampang ketangkepnya. Gitu. Terus juga untuk anak-anak ini karena dia tadi kuman TB-nya sedikit, refleks batuknya belum bagus, jadi susah untuk didapatkan dahaknya. Untuk sputumnya ya susah diambil untuk pemeriksaan, benar nggak ini TB? Gitu. Karena memang kan kalau untuk pemeriksaan gold standard ini TB atau bukan, kita menemukan kuman TB di dahaknya. Gitu. Jadi memang terus terang agak sulit. Nah, oleh karena itu dari Kemenkes juga ya kita untuk diagnosis TB kalau memang tidak bisa sudah diusahakan dahak baik itu dengan diambil secara langsung ataupun dengan induksi sputum ya kita bilang di suction gitu diambil contoh dahaknya. Kita kalau anak-anak lebih cenderung lihat gejala klinis yang mana kita kenal dengan istilah scoring TB pada anak gitu ya. Nanti berarti kalau memang kita biasanya ada entry-nya, ada gejalanya tuh yang kita curigai TB itu ada 4 gejala terutama. Yang pertama
Misalnya ya, kalau anaknya ada batuk-batuk lama. Batuk-batuk lama ini ada khasnya, nggak semua batuk dikit dibilang TB nih gitu, enggak juga. Jadi kalau misalnya batuknya lebih dari 2 minggu, udah diobatin dengan terapi standar, kemudian kita juga udah evaluasi ini asma atau bukan, dan batuknya ini sifatnya produktif serta terus-menerus. Jadi dari awal batuknya makin intens, makin bertambah berat gitu ya. Kalau karena virus kan biasanya seminggu 2 minggu dia akan membaik sendiri hingga sembuh sempurna. Tapi kalau kemungkinan karena TB udah 2 minggu lebih, dia masih aja batuk dan tambah heboh. Nah ini kita perlu evaluasi apakah ini batuknya karena TB atau bukan. Satu. Yang kedua, kita bisa dari keluhan demam. Jadi kalau demamnya misalnya kok anak demam, biasanya suhunya nggak terlalu tinggi, jadi anget-anget aja, tapi setiap hari ada demam. Itu lebih dari 2 minggu. Dan kita sudah mencari tahu ini kenapa, udah diperiksa, udah diobatin dengan antibiotik standar, ternyata bukan tifus gitu ya, demam tifoid, bukan infeksi saluran kencing, bukan malaria. Nah, kita juga bisa pikirkan, oh jangan-jangan TB gitu. Kemudian gejala yang ketiga biasanya di anak-anak ya. Kalau dewasa kan tadi gampang, oh batuk-batuk biasanya ada batuk darah gitu ya. Kalau anak-anak nggak selalu batuk darah. Tadi dari gejala batuk lama, 2 demam lama, yang ketiga salah satunya adalah berat badan yang kita akan nilai. Biasanya ada penurunan berat badan atau berat badannya nggak naik dalam 1-2 bulan terakhir. Yang mana kok 2 bulan terakhir ini dia nggak naik atau cenderung turun atau gagal tumbuh. Udah dikasih makanan yang cukup tapi masih aja belum naik-naik berat badannya. Kita juga bisa pikirkan TB sebagai salah satu penyebabnya. Atau yang terakhir ini adalah kalau anaknya lemah, letih, lesu, udah kayaknya 2 minggu ini kok biasanya aktif, sekarang lebih nggak aktif. Nah ini juga kita bisa pikirkan salah satunya TB. Apalagi kalau misalnya ada penderita TB paru dewasa di sekitarnya. Gitu. Baik yang mana kita ketahui bahwa biasanya ya anak-anak ini kalau TB ini kan ketularan dari lingkungan, sedangkan paling sering penularannya dari lingkungan ya dok ya? Iya, dari udara, intinya dari udara yang mengandung kuman TB, biasanya dari percik renik, misalnya kita lagi orang penderita TB dewasa, kita batuk, bersin, nggak pakai masker biasanya ya, atau mungkin misalnya ngomong yang nyembur gitu ya, itu heboh ya dok, tawa. betul, kumannya ada di sekitarnya, kemudian ternyata anaknya ada di sampingnya, misalnya di satu rumah ya, nah itu anaknya beresiko untuk terkena TB juga. Jadi entry point-nya selain dari gejala, bisa juga dari memang ada sumber kontak penularan di rumahnya, kontak erat kita bilang ya. Nggak harus orang tua, bisa nenek kakeknya, bisa om tantenya, bisa pengasuhnya, atau mungkin punya supir. Nah ini perlu diperhatikan. Karena saya pengalaman sendiri ya dok, waktu itu ada mbak, mungkin banyak pakai jilbab, di rumah juga pakai jilbab, tapi suatu saat saya ngeliat kok dia agak ada kelenjar di sini gitu. Jadi ya mungkin perlu diperhatikan ya, nggak selalu, nggak selamanya, cuma ya bisa jadi seperti itu baru ketahuan ternyata TB. Gitu. Oke dok, jadi memang karena gejalanya anak-anak itu tadi, emang salah satu tantangan anak kan nggak bisa ngomong juga ya, nggak bisa ngasih tahu. Gejalanya pun juga harus ada scoring-scoringnya, itu pun juga nggak begitu khas ya dok. Iya. Betul. Memang berarti ini membuat kita jadi makin menyadarkan kita juga bahwa kalau misalnya ternyata udah dicari tahu, ya kan tadi dokter udah bilang udah di roll out semua tuh yang kemungkinan lainnya, ternyata nggak kenapa-kenapa, tapi anaknya masih juga kayaknya ada sesuatu nih, kurus, lemes atau gimana, berarti kita harus mulai sekarang udah dengar pembicaraan Dr. Fatimah, harus curiga TB juga ya dok, yang mulai sekarang ya. Betul Dokter Pratiwi ya. Kira-kira gimana ya dok kalau misalnya ada anak yang kita curigain itu dok, harus gimana langkah selanjutnya? Ya, jadi kalau tadi kita misalnya ada anak dengan gejala tersebut, atau misalnya ada orang dewasa di rumah yang terdiagnosis TB ya, dibilang sama dokternya ini TB nih gitu. Nah, kita sebagai orang tua ya harus menyadari anak kita ini kalau di bawah 5 tahun itu kita akan memberikan misalnya ada omnya udah didiagnosis TB oleh dokter, tentunya semuanya jangan mengobati sendiri atau misalnya ya googling gitu ya, kenapa ya gitu. Terus
ya baiknya memang kita ngasih tahu juga ke dokternya atau ke tenaga kesehatan, ada anak di rumah, ada anak kecil di rumah nih, omnya serumah TB misalnya. Jadi ya kita bawalah anak kita ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas, bisa rumah sakit, bisa klinik gitu ya. Nanti dari situ harusnya kalau memang anaknya balita, kita langsung kasih obat pencegahan. Balita yang tidak bergejala ya dok. Tapi kalau seandainya memang ada gejala TB yang tadi saya sebutkan, berarti kita evaluasi apakah anaknya memang udah ketularan, kena sakit TB, ya berarti kita obati gitu. Nah, kalau anaknya di atas 5 tahun, biasanya 5 sampai 14 tahun ataupun remaja, ini kita akan nilai dulu anaknya ada gejala TB apa enggak. Kalau full sehat, biasanya kita akan periksa dulu Mantoux test. Mantoux test ini untuk menilai ada infeksi TB enggak yang udah mengenai si anak, tapi anaknya karena daya tahan tubuhnya bagus, akhirnya dia masih belum ada gejala. Kalau seperti itu, misalnya Mantoux testnya positif, anak di atas 5 tahun pun kita juga beri obat terapi pencegahan TB gitu. Jadi memang kita akan perlu evaluasi dan ini evaluasinya perlu ke fasilitas kesehatan. Baik itu dilakukan uji tuberkulin atau Mantoux test itu atau IGRA ataupun juga bisa kita lakukan ronsen toraks, ronsen dada maaf. Bisa datang ke puskesmas dulu ya dok ya? Betul, iya. Oke, benar. Jadi memang tadi sudah disampaikan kalau misalnya kita curiga atau ini juga nih dok, jadi mengingatkan saya sebagai sesama sejawat dokter umum nih, kalau ada dewasa jangan lupa ditanya ada anak kecil atau enggak di rumahnya. Iya, betul. Ternyata dokter tadi sudah menyampaikan terapi pencegahan ya. Dan terapi pencegahan ini termasuk penting ya dok ya, maksudnya dia tuh bisa punya dampak yang baik kah untuk pengeluaran selanjutnya dok atau? Iya. Betul sekali dok. Jadi kalau dari penelitian udah keluar juga ya Juknis Kemenkes yang ILTB yang infeksi laten tuberkulosis bahwa dengan pemberian terapi pencegahan ini bisa mengurangi resiko anak untuk menjadi reaktivasi jadi sakit TB sebesar 60-90% gitu. Bahkan untuk juga mencegah TB yang berat karena anak balita contohnya ya dok, kan dia daya tahan tubuhnya masih rendah dan dia rentan untuk jadi TB berat. TB berat itu TB otak, TB tulang gitu. Nah, kalau dikasih terapi pencegahan ini katanya bisa melindungi bahkan sampai 30 tahun ke depan gitu untuk terkena TB berat. Dan artinya kalau diberikan kita juga turut berperan mengurangi angka sakit TB, baik itu dari segi kecacatan ataupun kematian gitu. Jadi penting banget diberikan karena obatnya pun juga udah tersedia luas ya dok ya. Mungkin kalau dulu pakainya agak lama 6 bulan pakai INH, tapi sekarang kan ada regimen baru ya, ada obat baru kayak misalnya kita pakai rifampicin dan isoniazid ataupun rifampicin dan isoniazid yang hanya diberikan 3 bulan. 3 bulan. Gitu. Jadi memang jangan tunggu sakit juga ya sampai betul, pencegahannya iya. Sudah jadi hampir wajib ya dok kalau udah masuk ke Juknis tuh kan ya, penting banget. Gitu. Iya betul. Sangat bermanfaat efeknya. Iya karena ternyata kan dari dewasa yang TB setelah dilakukan penelitian ini ternyata hanya 10% anak berusia 5 tahun ataupun yang dengan ODHA ya, orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan terapi pencegahan. Kita targetnya sih 40% gitu, tapi kita masih 10% nih. Jadi jangan lupa mungkin ingat-ingat bahwa kadang-kadang nggak sengaja gitu, kita sibuk ngobatin bapaknya, tapi kita lupa nanya, di rumah ada anak pak yang balita gitu, atau mungkin anak 6 tahun, 7 tahun juga sebenarnya perlu diperhatikan. Iya benar ya. Gak apa-apa mungkin yang sekarang misalnya, wah inget nih kemarin pasien kemarin ditangani lupa ditanya, sekarang denger dokter Fatima inget, gak apa-apa lah ya dok ya, yang penting sudah dimulai ya daripada nanti keburu sampai pas si anaknya bergejala ya dok. Betul sekali. Ya, iya betul dok. Tadi untuk mendapatkan terapi pencegahan juga sudah bisa dari puskesmas ya dok ya, nggak mesti harus yang ke dokter spesialis paru atau dokter anak gitu juga buat bisa ya dok? Iya betul, dan udah dilakukan, harusnya juga udah dilakukan pelatihan ya untuk dokter umum di puskesmas ya, biar pada tahu juga bahwa ada terapi pencegahan gitu. Baik, betul. Oke.
Nah, ini sudah mulai ada banyak pertanyaan. Mungkin nanti sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, bagi para sobat sehat, ayah bunda, atau pokoknya semua yang ikut bergabung di sini, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, atau kalau malu keluar chatnya bisa di kolom pertanyaan yang ada tanda tanyanya di situ. Oke, dok, tadi dokter juga udah sempet ngomongin masalah stigma ya dok ya. Ini salah satu masalah yang bikin penanganan TB atau tadi itu untuk diperiksakan tuh kira-kira ada nggak sih dok dampaknya dari stigma masyarakat? Apakah juga sama kayak COVID kemarin awal-awal kan penyakit menular tuh kayaknya gimana gitu. Kalau TB itu juga ada masalah nggak dok dari masyarakat? Iya, betul. Ini betul ya dok ya, TB juga lumayan stigma ya. Kalau ngeliat orang TB kan kebanyakan pada kurus-kurus gitu ya. Kayak orang nggak dikasih makan atau orang nggak mampu beli makan gitu. Atau orang bilang orang miskin. Hanya penyakit yang terjadi pada orang miskin atau pada negara yang miskin gitu. Jadi memang itu stigma yang kurang baik gitu. Jadi kadang atau dibilang TB itu keturunan. Jadi kayaknya ada yang TB di keluarga mungkin merasa, enggak kita nggak ada yang keturunan TB gitu. Jadi TB itu sebenarnya menular, tenang aja, bukan karena keturunan gitu. Kadang kan Pas kalau banget dok ada pertanyaan tuh tadi tuh. oh ada ya pas ya. Pas banget ada yang nanya dok dari Pita TB itu termasuk keturunan ya dok. Boleh dok mungkin dilanjutkan dok. Nah, ya pas banget tuh ya. Jadi TB tadi penyakit menular, artinya ketularan. Jadi kalau kita nanya, Bu, bapaknya atau di keluarga ada yang TB nggak? Bukan artinya keturunan gitu. Ini anak TB, bapaknya TB, wah keturunan TB nih keluarga gitu. Tapi bukan itu, karena dia kontak erat, serumah, kan napasnya nggak bisa pilih-pilih ya dok ya. Jadi ya memang kuman TB-nya di situ-situ kehirup sama anaknya, jadi ketularan gitu. Jadi TB itu menular. Nah, stigma yang ada beredar kadang-kadang orang malu nih, batuk-batuk lama, batuk darah, kadang-kadang suka ngumpet-ngumpet, ternyata dia TB gitu. Itu masih ada sebagian masyarakat yang ya di keluarga saya pun juga terus terang masih ada beberapa yang ternyata TB dia nggak ngomong, hanya bilang sakit paru lagi pengobatan gitu. Tapi bahwa ternyata dia malu bahwa itu pengobatan TB gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu malu, TB itu bisa disembuhkan, ada obatnya. Siapapun bisa tertular gitu, nggak harus orang miskin gitu. Kadang-kadang oh jadi kurus banget ya karena sakit TB, jadinya dibilang oh saya sakit TB gitu. Nggak harus nyampe jadi kurus, kadang kalau memang beberapa TB miliar misalnya ya, yang cepet banget itu orangnya sih gemuk-gemuk aja, tapi memang TB juga. Jadi bukan berarti TB itu selalu kena yang miskin, yang nggak mampu gitu, atau yang kotor, atau jorok, itu enggak gitu. Dan stigma yang lain yang tadi keturunan itu bukan, karena TB itu menular. Bisa ditularkan ke siapa saja. Karena kebetulan serumah kali ya dok ya, kan penularannya kan paling tinggi di rumah. Betul. Kalau kita serumah kan paling sama keluarga ya gitu, jadinya mungkin dikira tuh Iya, turunan. kan kalau di rumah kan kita nggak pakai masker, cium-cium anaknya. Kalau cuma cium sih sebenarnya nggak masalah ya, tapi kalau cium kan sambil ngomong, tiba-tiba bersin lupa, hacu di depan anaknya. Nah itu beda cerita ya. Iya bener. Pas banget dok ada pertanyaan juga nih dari netizen. Kira-kira TB itu bisa menular nggak sih dengan penggunaan alat makan bersama? Misalnya lagi makan bareng, suap-suapan atau gimana gitu dok? Iya, baik. Bagus nih pertanyaannya ya. Sebenarnya TB itu nggak menular lewat air ludah gitu ya, nggak air liur gitu, bukan dari liur dia menularnya. Tapi memang TB itu menular lewat percik kenik yang mungkin dari saluran napas. Nah, tapi kan kita nggak bisa, kalau lagi makan, kalau full diem, itu mungkin nggak menular. Tapi kalau makan sambil ngobrol, tiba-tiba ada batuk-batuknya masih ada, masuklah itu ke makanan, itu bisa gitu. Jadi TB itu nggak menular lewat makanan, tapi memang apalagi kalau TB anak tadi kan sebenarnya sebagian besar tidak menular ya dok, terutama TB paru yang kerusakannya ringan. Tapi kalau misalnya TB paru terkonfirmasi anak tuh walaupun sebagian besar sih nggak menular, tapi kalau misalnya dahaknya diperiksa anak kan tuh rentangnya jauh ya dari 0 sampai 18 tahun. Anak juga nih misalnya 15 tahun ternyata dahaknya diperiksa positif, itu nular gitu. Tadi yang saya mungkin sempat jelaskan juga bahwa kalau memang dahaknya terkonfirmasi basil tahan asamnya itu bakterinya positif ya, si BTA-nya ini positif, itu tingkat penularannya sampai 65% gitu. Ada juga yang orang sakit TB tapi dia dahaknya negatif, itu tetap menular tapi lebih kecil, sekitar 26%. Atau ada juga yang hanya ronsennya doang yang jelek sebenarnya, dan gejala klinisnya ada ya, tapi ternyata dari biakannya itu kuman TB-nya nggak ketemu, itu juga menular tapi lebih kecil sekitar 17%.
gitu. Jadi makin banyak kuman TB-nya ya itu angka penularannya lebih tinggi, tapi nggak semua TB itu menular. Jadi betul, dan biasanya kalau udah diobatin dalam 2-3 minggu diobatin dengan yang baik teratur itu sudah tidak menular. Gitu. Jadi nggak selama 6 bulan masih menular. Ya mungkin 2 minggu 3 minggu pertama setelah pengobatan kita perlu khawatir. Apalagi kalau dahaknya positif, itu harus sampai diperiksa dahaknya negatif dulu baru kita bilang oh ini udah penularannya udah rendah, gitu. Udah nggak menular. Ya, baik. Sekalian nih dok, ada juga pertanyaan tentang penularan. Kalau misalnya TB-nya itu kelenjar, ini kebetulan ada orang tua yang TB-nya kelenjar dok. Apakah itu juga bisa termasuk ke skor poin tambahan untuk anak dok yang perlu dicurigain? Iya, baik. Jadi ini kan sebenarnya scoring TB ini membantu dokter untuk mendiagnosis TB pada anak ya. Nah, kalau TB kelenjar pada orang dewasa, tergantung nih ada TB parunya apa enggak gitu. Biasanya kalau hanya TB kelenjar jarang yang menular gitu. Tapi kalau memang ternyata kan pasti dievaluasi, ronsennya ternyata juga jelek, berarti dia memang kan sebagian besar entry-nya masuknya itu kuman TB dari saluran napas. Kalau ternyata di parunya juga ada ikutan TB paru, ya tentunya itu tetap menular, dihitung sebagai kontak TB gitu. Dan memang kita hubungkan juga dengan gejala-gejala yang lain. Kalau anaknya gejalanya khas banget, misalnya demamnya ada lebih dari 2 minggu, ya walaupun itu TB kelenjar, kita bisa anggap itu juga positif sebagai scoring TB. Gitu. Tapi dengan yang scoring mungkin kalau tidak terkonfirmasi bakteriologisnya ya, jadi positif 2. Itu kalau yang positif 3 artinya memang dahaknya positif dan BTA-nya positif, artinya dari dahaknya tadi yang sangat menular 65% itu. Baik. Oke, sudah cukup jelas ya tadi pertanyaannya sampai scoring juga sudah dijelaskan. Kalau 2 itu bagaimana, kalau 3 itu bagaimana. Sebentar saya lihat dok, ada pertanyaan lagi kah dari para netizen yang ikut di sini sobat sehat. Ada pertanyaan dari Yusyarfian. Dok, mau tanya dok, kalau anak itu kan ada pencegahan. Kira-kira kalau dewasa itu juga sama nggak dok, ada pencegahannya? Oh iya, baik. Kalau bagus ya kalau anak itu salah satu pencegahannya ya tentunya dengan vaksinasi BCG ya untuk mencegah TB berat. Walaupun ya BCG ini tidak mencegah anak terkena TB 100%, dia tidak mencegah TB pada anak, tapi dia mencegah TB yang berat seperti TB otak, TB tulang gitu. Biasanya resikonya lebih rendah. Gitu. Kalau anak ada obat pencegahan, orang dewasa saat ini setahu saya, ini kebetulan saya dokter anak ya, kalau memang dia dalam kondisi imunokompromis atau daya tahan tubuhnya lemah, misalnya lagi dalam pengobatan kemoterapi, misalnya dia kanker atau mungkin orang dengan HIV/AIDS, ODHA, yang memang dekat berkontak erat dengan penderita TB paru dewasa, itu ada pencegahannya. Gitu. Jadi ada untuk orang-orang tertentu, nggak semuanya. Karena kalau dewasa dianggap daya tahan tubuhnya bagus. Ya paling tinggal melindungi diri, misalnya orang serumah ada yang TB ya, mungkin orang yang sakit TB-nya pakai masker dan kita pun juga menjaga jarak. Mungkin pakai masker untuk 2 minggu sampai 3 minggu pertama. Di mana yang masih sangat menular. Yang sangat menular ya dok ya. Tadi kan juga dokter sudah menyampaikan kalau pengobatan di 2 bulan ya dok ya sudah dikatakan aman untuk penularannya. Kebetulan juga sudah ada pertanyaan dari Veraisme, kalau sedang dalam pengobatan apakah TB masih menularkan dok? Nah tadi kan juga sudah sempat disampaikan, cuman mungkin Ibu Veraisme ini tadi sempat nggak ikut kali dok, belum sempat mendengar. Boleh mungkin dok dijelaskan? Iya baik ya. Jadi kalau penularan itu TB anak biasanya tidak menular, sebagian besar kalau TB parunya ringan, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya anak misalnya TB paru dengan kerusakan yang hebat atau TB yang berat, atau misalnya ya dia ternyata tadi kan saya bilang ya ada rentang 0 sampai 18 tahun anak itu, makin dia remaja perangai TB-nya makin mirip orang dewasa, artinya makin nular. Atau kalau memang misalnya kita dari dahaknya ada terbukti ketangkep itu kuman TB-nya, ya itu anaknya menular gitu. Selama dia anak-anak biasanya sih di bawah 10 tahun ya rata-rata, tapi kita nggak jadi patokan pasti. Kalau anak-anak
dia TB-nya TB paru ringan, biasanya tidak menular. Beda dengan dewasa. Kalau dewasa kan tadi biasanya dia rata-rata sih menular, udah jelas ya si TB paru dewasa, tapi biasanya kalau sudah pengobatan kurang lebih 2-3 minggu itu kan biasanya dahaknya udah langsung negatif, kumannya udah banyak yang mati juga, dan itu biasanya tingkat penularannya sudah berkurang. Tapi ya mungkin ada beberapa yang sangat banyak, mungkin kuman TB-nya ya bandel, nakal, udah diobatin sebulan masih positif, 2 bulan masih positif. Nah ini yang mungkin masih menular juga. Jadi setelah 2 bulan pengobatan yang benar-benar amannya. Atau kalau memang sudah berubah dahaknya yang tadinya positif sudah negatif, nah itu biasanya sudah tidak menular. Berarti pas juga nih ada pertanyaan, mungkin terjawab juga dengan penjelasannya dokter. Jadi ada yang bertanya kalau misalnya kita bekerja di area high care unit paru dan mungkin di anak ya dok yang ada dengan paru berat ya, berarti kan kondisi TB beratnya kemungkinan besar bisa tertular atau enggak. Itu kan berarti tergantung ya dok dari kasusnya itu tadi, terus juga ketahanan tubuhnya kitanya sendiri juga kan ya dok ya. Iya, kalau kita nggak betul. rentan, nggak mudah ya dok ya untuk terkena. Iya, betul. Jadi memang tadi udah dijelaskan juga ya, kalau daya tahan tubuh kita sebagai orang dewasa lebih bagus. Jadi kalau mekanismenya ya secara patofisiologinya, kalau kuman masuk lewat saluran napas, kalau kita daya tahan tubuhnya bagus, itu kuman dibuang, dimatiin, kitanya sehat. Tapi sebagian mungkin daya tahan tubuh kita lagi kurang tidur dikit kali ya, karena jaga gitu. Kumannya cuma dibentengin doang, dipagerin sama daya tahan tubuh kita, dia ngendap di dalam tubuh kita. Suatu saat kalau daya tahan tubuh kita ngedrop lagi, nah kita bisa sakit TB. Atau yang ketiga ya kalau daya tahan tubuh kita lagi turun banget nih, mungkin kita juga lagi sakit, nah itu mungkin bisa langsung jadi sakit TB juga gitu. Tapi kalau orang dewasa rata-rata sih daya tahan tubuhnya bagus, yang daya tahan tubuhnya bagus biasanya aman ya. Dan dengan pandemi COVID-19 ini juga keuntungan buat kita sebagai tenaga kesehatan. At least kita sudah menggunakan masker. Iya. Malah N95 atau KN ya dok, bahkan yang biasanya dulu tuh cuma dipakai kalau di bangsal multi drug resistant ya dok ya. Iya, betul. Baik. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari seorang ibu yang bertanya, mungkin anaknya ini sedang pengobatan, kalau ternyata sudah diberikan OAT 1 jam setelahnya itu muntah, harus diminum lagi nggak dok OAT-nya? Iya, baik. Kalau saya ngasih tahu edukasi ke pasien minum obat kalau memang masih kurang dari setengah jam, yaitu kalau ibaratnya diminum lagi dengan dosis yang sama. Tapi kalau udah 1 jam, 1,5 jam nggak perlu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih ya udah terserap juga, dan kalau cuma sehari kan besoknya tetap minum lagi nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu diulang lagi. Untuk kalau udah 1,5 jam baru muntah. Oke. Terus ada pertanyaan lagi ini, dok bagaimana jika kalau salah diagnosis TB tapi terlanjur udah minum nih obat TB anaknya, itu gimana dok kira-kira? Oke, baik. Jadi mungkin saya nggak ngerti nih ya, jadi ternyata diagnosisnya kurang tepat gitu, bukan TB. Kan masih kecurigaan banyak gitu mungkin ya dok ya, terus udah dikasih gitu. Oke ya, jadi memang secara Juknis Kemenkes itu kita kan untuk mempermudah diagnosis TB anak ini agak sulit, karena anaknya disuruh ngeluarin dahak nggak bisa. Apalagi misalnya uji tuberkulin nih, mantuk stes lagi banyak yang kosong nih, termasuk di Rumah Sakit Fatmawati nih, lagi kosong mantuk stes dari Dinkesnya ya, memang bukan dari kitanya, kita udah mintain, 2,5 minggu ini lagi kosong, sedangkan ya mungkin nggak semua orang mempunyai kemampuan yang cukup ya ekonominya untuk periksa IGRA. IGRA kan harus bayar untuk melihat antibodi TB, terkena infeksi TB apa enggak. Nah, itu kan agak sulit ya, kita selain gejalanya cuma batuk-batuk, bisa juga kan batuknya asma gitu. Nah, kalau memang kita nggak bisa pakai dahaknya, kan ada ronsen juga. Tapi mantuk saya nggak ada nih, jadi scoringnya masih abu-abu nih, masih belum jelas kayak mungkin ini ya kasusnya ya. Ya kita boleh diberikan pengobatan TB, tapi biasanya memang kita evaluasi perbaikan gejala klinisnya setelah dilakukan diberikan terapi TB itu setelah kurang lebih sebenarnya 2 bulan, itu 2 bulan 3 bulan. Kalau memang bukan TB, kita boleh stop pengobatan dan itu nggak ada masalah sama sekali, gitu. Ya mungkin yang perlu kita perhatikan ya, kita kan nggak semua
anak kita kasih obat TB ya, nggak semua keluhan langsung kita kasih obat TB, karena kan dampaknya lumayan ya, anaknya berobat 6 bulan gitu. Kalau baru minum 9 hari, ya kita lihat aja ada gejala efek samping obat apa enggak. Biasanya salah satunya yang berat mungkin ya gangguan fungsi hati. Misal anaknya jadi mual, muntah, atau kuning, atau buang air kecilnya kayak teh. Itu yang berat ya. Atau misalnya ada kesemutan. Nah, kalau nggak ada keluhan itu, insya Allah sih baik-baik aja. Baik, oke. Jadi nggak masalah ya. Apa obat TB itu cukup aman. Maksudnya kalau ternyata keminum pun dan ternyata bukan di kemudian hari ya nggak apa-apa, tinggal di stop aja ya. Betul. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi dari seorang ibu yang kebetulan anaknya itu terdiagnosa TB kelenjar dok, di lehernya ada benjolannya. Ada kekhawatiran dari ibunya ini, dia sudah minum OAT selama 2 minggu, tapi kok belum mengecil-ngecil juga ya dok. Nah kira-kira kalau TB kelenjar itu gimana dok evaluasinya? Oh iya, baik ya. Jadi TB kelenjar itu mungkin diagnosisnya bisa jadi ada TB parunya juga apa enggak, ada keluhan demamnya apa enggak, keluhan batuknya apa enggak, keluhan gejalanya ini ikut membaik apa enggak. Tapi kan ini baru 2 minggu, kita nggak bisa bilang karena perbaikannya biasanya kita nilai 2 bulan. Iya, Gitu. Jadi evaluasinya. betul. Nah, kita lihat gejala yang lain. Tapi kadang-kadang ada juga TB kelenjar berdasarkan hasil pemeriksaan biopsi patologi anatomi. Wah, ke arah TB gitu. Nah, ya mungkin kita akan lihat dulu 2 minggu, mungkin baru sebentar ya Bun. Jadi sabar dulu, kita lihat 2 bulan. Memang yang kita nilai kan bukan full, misalnya sebagian besar sih hilang, mengecil dan hilang. Tapi memang sebagian ada yang masih menetap, sampai selesai pengobatan pun masih ada. Nggak masalah, kadang kan kayak kita kalau misalnya orang ada yang luka, penyembuhannya ada yang jadi jaringan parut, nah begitulah beberapa orang ada yang udah jadi jaringan scar di dalamnya sebenarnya ya, kalau dilihat lagi ternyata udah nggak ada kuman TB-nya, udah nggak ada kerusakan, cuman kayak ada sisa jaringan parut gitu, scarnya kita bilang fibrosis, yang itu Gitu masih ya, suka ada kelenjar. Iya, masih ada, mungkin ya bisa 0,5 sampai 1 senti ya masih normal gitu, dan itu mungkin perlu evaluasi paling tidak 2 bulan. Ya, apalagi kalau TB kelenjar mungkin agak lama responnya. baik. Jadi nggak masalah ya Ibu. Ini kita tetap semangat optimis untuk melanjutkan pengobatan OAT-nya. Nanti 2 bulan dievaluasi. Yang penting keadaan klinisnya ya dok ya, semoga membaik. Betul dok. Ada pertanyaan cukup menarik juga ini dok. Kalau misalnya waktu pada saat anak dia pernah TB terus sudah sembuh, kira-kira dewasa bisa kambuh lagi nggak sih dok? Iya, baik nih, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi memang kalau kita terkena TB, daya tahan tubuh kita, antibodi yang terbentuk itu memang tidak bersifat panjang atau permanen, karena dia akan turun sendiri. Apalagi kalau misalnya kita TB, anaknya nih TB ya, ini perlu makanya kita cari tahu siapa yang nularin dia. Ternyata misalnya ya dievaluasi ternyata bapaknya. Kadang orang serumah gini, ih dia TB tapi saya enggak, orang saya baik-baik aja. Nah itu perlunya investigasi kontak namanya. Karena di dewasa sering namanya TB subklinis. Artinya di dewasa beda ya sama anak ya. Kalau TB subklinis ini adanya di dewasa. Jadi dia itu ada kumannya, dia terkena sakit TB, tapi dia karena daya tahan tubuhnya bagus, dia tidak bergejala. Gitu. Jadi justru dia menular. Makanya kalau memang ada anak yang TB, kita cari tahu dulu orang dewasa serumahnya. Walaupun nggak ada gejala, kita baiknya ronsen dulu. Kita lihat. Kalau perlu kita lakukan pemeriksaan dahak. Kenapa? Kalau misalnya secara nggak sengaja, saya baik-baik aja nih, nggak diperiksa tuh lah sampai sembuh. Pengobatan 6 bulan anaknya selesai. Kemudian berapa bulan kemudian si bapaknya mungkin nggak sengaja TB ya, ketularan aja lah anaknya, itu bisa gitu. Jadi betul namanya reaktivasi atau reinfeksi ataupun di badannya reaktivasi itu juga bisa ya. Jadi terkena infeksi ulang lagi itu bisa. Jadi lebih rentan. Kita bilang TB paru post primer gitu, itu juga bisa terjadi. Jadi nggak cuma sekali dan abis itu tahan kebal selamanya nggak TB, enggak. Karena TB itu bisa menular lagi gitu. Dan kita mudah-mudahan bisa dipastikan kalau anaknya TB ya mudah-mudahan jangan ketularan dari sumber penularannya yang masih belum diobatin gitu. Itulah gunanya investigasi kontak. Penting ya ini, cukup
harus digarisbawahi lagi investigasi kontak. Bukan hanya dari ketika ada orang dewasa, anaknya harus kita cari. Kalau ada anak-anak juga dewasanya, alangkah baiknya satu atau sekitar yang terdekat nih kontak eratnya ya kalau kita bilang sekarang ya dok, itu juga harus dilakukan ini ya screening dan dipastikan bahwa khawatir nanti jadi kayak yang tadi dokter sampaikan nggak selesai-selesai ya dok, bolak-balik gitu ya dok. Betul sekali. Oke, jadi memang pesan yang paling paling menangkap gitu ya kepada saya mungkin juga dan kepada teman-teman dan ayah bunda yang lainnya, pentingnya investigasi dari apa yang sudah disampaikan oleh dokter Fatimah tadi dari awal, bagaimana TB ini apa, kuman infeksi akibat kuman Mycobacterium, lalu juga penularan dan segala macamnya hingga akhirnya why, kenapa gitu penting banget harus dilakukan investigasi karena ini juga bisa berdampak ke gejala berat ya dok kalau telat penanganannya gitu. Mungkin ini kita sudah masuk ke dalam sesi akhir sesi ya dok ya. Cuman kebetulan ini ada seorang ibu yang masih bertanya apakah masih diperbolehkan dok untuk kita menjawab pertanyaannya satu Boleh. lagi. Apa ya terakhir ya Iya. nih para ayah bunda dan sobat sehat. Pertanyaan terakhir, dok, kalau minum obat OAT itu apa boleh dicairkan dengan jus jeruk gitu misalnya karena kan anak-anak kan biar mau gitu kalau minum kan agak susah nggak kayak orang dewasa minum. Lalu itu gimana dok kira-kira? Iya, baik dok. Jadi memang kalau obat TB itu diciptakan, ini tergantung obat TB yang mana ya. Kalau obat TB yang kombinasi dosis tetap ya, KDT, itu yang warna merah biasanya obatnya atau warna kuning ya, itu memang diciptakan larut ketika dikasih air. Jadi tinggal kasih air aja sebenarnya gitu. Bolehlah dikasih madu sedikit, boleh. Atau mungkin dikasih pemanis, boleh. Pemanis ini ya obat kan sirup plus merek ya. Dikasih pemanis boleh. Tapi kalau memang jus berserat, ya memang penyerapannya salah satunya terganggu oleh makanan. Makanya kan cara minum terbaiknya adalah diminum dalam kondisi perutnya kosong gitu. Jadi kalau memang bisa sebaiknya yang optimal biar penyerapannya bagus itu dalam kondisi perut kosong, nggak bisa pakai jus. Tapi kalau memang tadi bisa pakai air atau mungkin pakai pemanis boleh, tapi kalau memang terpaksa nggak ada lagi anaknya sampai muntah ya mungkin boleh pakai tambahan yang lain, tapi dengan kita pantau apakah efektivitasnya akan berkurang gitu. Idealnya tetap air putih tapi kita boleh tambah gula gitu ya dok. Iya, ya maksudnya pemanis lah, pemanis ya. Buat obat itu sirup kan ada ya. Nggak masalah ya dok, soalnya kalau jus itu kan dia ada serat dan ada kandungan lainnya selain dari air putih ya dok. Baik, begitu ya ibu bunda. Nah oke, kita sudah sampai di akhir sesi kali ini. Tenang saja bagi para sobat sehat atau para ayah dan bunda yang ketinggalan, nanti ini akan di-save. Jadi bisa dilihat lagi di halaman RSUP Instagram RSUP Fatmawati dan juga mungkin nanti Dr. Fatimah biasanya suka akan sering memberikan edukasi-edukasi yang sangat penting sekali dan mudah untuk dipahami di halaman Instagram Dr. Fatimah @dokter.fatimahhidayati. Nah, baik, kita akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih banyak Dr. Fatimah. Sama-sama. Penjelasan yang sangat detail dan lengkap, juga sudah mau menjawab berbagai macam pertanyaan dari para sobat sehat dan ayah dan bunda di sini. Baik, terima kasih Dr. Fatimah. Sama-sama Dr. Pratiwi. Terima kasih semuanya sobat sehat yang sudah mengikuti. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.